Setiap kali keluarga berkumpul, kita sering menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang rasanya kayak udah ditulis di dalam skrip. Misalnya, kapan nikah, sekarang kerja di mana, atau kapan punya anak. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dan terucap dengan mudahnya seolah-olah hampir otomatis. Di permukaan, ini cuma basa-basi, sebuah cara buat mencairkan suasana, menunjukkan kepedulian, atau sekedar mengisi keheningan yang canggung. Tapi di balik kesederhanaannya, pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya mengandung muatan yang lebih rumit. Ia nggak cuma menanyakan keadaan seseorang, tapi juga menyisipkan ekspektasi, menanamkan norma sosial, dan tanpa sadar mengukur keberhasilan hidup dalam batas-batas yang udah ditetapkan oleh generasi sebelumnya. Basa-basi ini memang adalah warisan. Kita menerimanya dari orang tua, kakek nenek, dan lingkungan sekitar, tanpa benar-benar mempertanyakan asal-usulnya. Dari kecil kita udah terbiasa mendengar dan mengulangi pola komunikasi yang sama. Ketika masih anak-anak, mungkin kita akan ditanya tentang apa cita-cita kita. Ketika kita udah remaja, kita bakal ditanya tentang gimana kita di sekolah. Dan ketika kita dewasa, kita mulai menerima pertanyaan tentang pernikahan dan pekerjaan. Siklus ini terus berjalan, seolah kehidupan manusia harus selalu melewati tahapan-tahapan tertentu supaya dianggap wajar. Kalau ada yang menyimpang dari jalur ini, misalnya dengan memilih untuk tidak menikah, tidak punya anak, atau menjalani karir yang gak sesuai dengan ekspektasi keluarga, maka pertanyaan-pertanyaan ini bisa berubah dari sekedar basa-basi menjadi bentuk penilaian yang halus atau bahkan penghakiman. Yang menarik, sebenarnya mereka yang bertanya seringkali nggak benar-benar menginginkan jawaban. Mereka nggak peduli apakah seorang menikah atau enggak, apakah seorang mencintai pekerjaannya atau justru merasa terjebak di dalamnya. Pertanyaan-pertanyaan itu lebih sering muncul sebagai refleks sosial, seperti kebiasaan yang dilakukan tanpa kesadaran penuh. Sama kayak ketika kita ketemu kenalan lama di jalan dan tanpa berpikir panjang bertanya, lagi sibuk apa? Walaupun kita nggak benar-benar tertarik dengan jawabannya. Basa-basi menjadi sesuatu yang otomatis, usaha sederhana untuk menjaga keteraturan sosial tanpa benar-benar membangun hubungan yang dalam. Tapi di sisi lain, orang yang menerima pertanyaan gak memiliki kemewahan untuk menjawab dengan refleks yang sama. Ada tekanan untuk memberikan jawaban yang tepat, yang bisa diterima oleh orang lain. Gak cukup dengan hanya berkata, saya belum menikah karena gak ingin menikah. Jawaban itu seringkali akan dibalas dengan, jangan begitu nanti menyesal. Atau, tapi kan menikah itu bagian dari hidup. Jawaban yang menyimpang dari ekspektasi sosial justru membuka ruang buat perdebatan yang gak diminta. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan ini bukan cuma tentang mengetahui keadaan seorang, tapi juga tentang memastikan kalau orang tersebut masih berjalan di jalur yang dianggap benar. Di sini letak permasalahannya. Basa-basi dalam pertemuan keluarga gak sekedar berfungsi sebagai sarana komunikasi, tapi juga sebagai alat buat mempertahankan struktur sosial yang udah ada. Orang yang lebih tua merasa berhak bertanya dan menilai, sementara yang lebih muda diharapkan buat menjawab dengan patuh. Ada dominasi yang tersirat di dalamnya, di mana yang lebih senior punya kebebasan untuk mengajukan pertanyaan apapun, sementara yang lebih muda harus menerima, bahkan kalau pertanyaannya bersifat mengganggu atau nggak relevan dengan kehidupan pribadi mereka. Kalau peran ini dibalik, misalnya, seorang keponakan bertanya kepada omnya, "Om, kenapa masih bekerja di tempat yang sama selama 20 tahun? Apakah Om bahagia dengan kehidupan Om sekarang?" Pertanyaan itu bisa dianggap kurang ajar, walaupun maksudnya nggak jauh berbeda dari pertanyaan tentang pernikahan atau pekerjaan. Di balik basa-basi ini, tersimpan juga ketakutan yang lebih dalam. Mungkin orang-orang yang terus bertanya tentang pernikahan dan pekerjaan nggak cuma sedang menegakkan norma sosial, tapi juga sedang mencari pembenaran atas pilihan hidup mereka sendiri. Ketika seorang mengikuti jalur yang telah ditentukan, sekolah, bekerja, menikah, punya anak, ada kepuasan dalam merasa bahwa hidup berjalan sesuai rencana. Tapi ketika mereka melihat orang lain mengambil jalur yang berbeda, muncul kegelisahan. Apakah mereka telah membuat pilihan yang tepat? Atau apakah hidup ini seharusnya lebih dari sekedar mengikuti pola yang diwariskan? Dengan mengajukan pertanyaan basa-basi, mereka sebenarnya sedang mencari pembenaran atas pilihan hidup yang udah dibuat, sambil memastikan kalau dunia nggak berubah terlalu jauh dari yang mereka pahami. Di era modern, kehidupan semakin individualis, dan standar kebahagiaan gak lagi seragam. Tapi kebiasaan komunikasi dalam keluarga masih mempertahankan pola-pola lama. Mungkin ini terjadi karena keluarga adalah salah satu dari sedikit ruang sosial yang masih berpegang pada nilai-nilai kebersamaan. Kalau di luar sana, orang semakin bebas menentukan jalannya sendiri, maka dalam lingkup keluarga masih ada harapan bahwa ada aturan yang bisa benar-benar dipegang bersama.
Pertemuan keluarga menjadi semacam upaya untuk menjaga keteraturan. Meskipun keteraturan itu seringkali terasa menekan buat sebagian orang yang nggak lagi merasa cocok dengan pola yang diwariskan. Pada akhirnya, aktivitas kumpul keluarga malah menyisakan sebuah pertanyaan serius. Apakah obrolan di dalamnya terjadi karena satu sama lain ingin saling mendengar, atau obrolan itu malah tercipta dari ketakutan menghadapi keheningan?